Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Setelah kemarin-kemarin kita bahas film-film Justice League, kali ini kita akan membahas film tentang salah satu grup superhero selain Justice League, yaitu Justice Society World War II. So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai. Film ini diawali di awal-awal Perang Dunia Kedua. Kolonel Trevor memperingatkan Presiden Amerika yang saat itu adalah Franklin D. Roosevelt untuk segera bertindak karena para tentara Nazi masih terus maju ke segala arah dan menginvasi daerah-daerah di sekitarnya. Dan bukan hanya itu saja, para saintis-saintis Nazi bahkan mencari artefak-artefak magic kuno yang mungkin akan membawa mereka menuju kemenangan. Trevor menyarankan Presiden Franklin untuk membentuk sebuah tim khusus berisikan metahuman yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu Rex Tyler atau Horman yang menggunakan sebuah serum untuk meningkatkan kekuatannya, Jay Garrick atau The Flash yang mempunyai kecepatan super, Dinah Lance atau Black Canary yang mempunyai kekuatan supersonik, Carter Hall atau Hawkman reinkarnasi dari Dewa Mesir yang mempunyai sebuah sayap, serta yang terakhir adalah Putri Diana atau Wonder Woman, seorang superhuman dari Themyscira yang disarankan Trevor untuk memimpin kelompok tersebut. Di masa sekarang, Barry Allen atau The Flash pergi piknik di Metropolis dengan pacarnya Iris dengan niat agar Barry jauh dari pekerjaannya sebagai The Flash. Namun Barry masih terus menggunakan kekuasaannya untuk menyiapkan piknik mereka yang malah membuat Iris kecewa. Dan piknik mereka lebih kacau lagi dengan datangnya Brainiac ke Metropolis dan berusaha untuk membunuh Superman. Iris pun mempersilahkan Barry untuk melakukan tugasnya dan Barry pun langsung pergi menuju lokasi. Barry pun langsung membantu Superman yang kewalahan melawan Brainiac, namun ternyata Brainiac telah melakukan persiapan untuk melawan Superman. Ia membawa sepucuk Kryptonite dan berencana menggunakannya untuk membunuh Superman. Superman pun sedikit melemah, tapi masih berusaha untuk melawan. Barry pun membantunya, namun saat ia berusaha menghentikan peluru Kryptonite yang ditembakkan oleh Brainiac, Barry secara tidak sengaja bergerak terlalu cepat dan menciptakan sebuah time warp atau portal waktu yang membawanya pergi ke masa lalu dituntun oleh Dr. Fate. Follow my voice. Di masa lalu, para superhero bentukan Trevor yang disebut sebagai Justice Society of America atau JSA sedang melakukan sebuah misi penjemputan serta pengamanan informasi rahasia yang nanti dibawa oleh Trevor yang sedang menyusup. Saat para JSA sedang mengamankan lokasi, Wonder Woman dikagetkan dengan kedatangan Barry dari sebuah portal. Wonder Woman yang menganggap Barry adalah pasukan Nazi langsung meminta Black Canary untuk menjaganya. Namun saat Barry mendengar teriakan sekelompok warga, ia pun langsung mencari asal suara. Di sana Barry langsung terkejut karena ia melihat sekelompok tentara Nazi yang berusaha untuk membantai sekelompok warga. Barry pun langsung pergi membantunya dan menghajar para tentara Nazi tadi. Karena aksinya tadi, para member JSA mulai sedikit percaya kepada Barry. Barry pun menjelaskan kepada mereka jika dirinya sebenarnya berasal dari masa depan. Namun karena para member JSA belum percaya 100% kepada Barry, mereka pun mencoba untuk menginterogasinya. Sampai tiba-tiba mereka semua melihat pesawat dari Trevor yang rusak parah akibat dari serangan pihak Nazi. Barry pun langsung bergegas pergi dan langsung menyelamatkan Trevor dibantu oleh Garrick. Mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Trevor dan membuat para member JSA mulai percaya kepada Barry. Oh iya, karena di sini ada dua The Flash, jadi Mr. A akan manggil masing-masing dari mereka menggunakan nama aslinya, yaitu Barry dan Garrick. Oke, lanjut. Setelah itu, Trevor memberitahu Wonder Woman jika ia melihat satu divisi tentara Nazi yang datang ke arah mereka untuk mencarinya. Mendengar hal tersebut, Wonder Woman pun langsung membentuk sebuah tim untuk menghentikan para tentara Nazi tadi dan langsung pergi ke arah mereka. Selagi para JSA pergi berperang, Barry yang tidak ikut membantu karena takut hal tersebut bisa menghancurkan timeline, ditugaskan untuk pergi bersama Trevor ke titik penjemputan. Saat dalam perjalanan ke titik penjemputan, Barry sedikit bingung karena dirinya yang dari masa depan tidak pernah mendengar apapun tentang JSA. Trevor pun menjelaskan jika JSA adalah program pemerintah yang sangat rahasia dan bahkan memiliki korespondennya sendiri yang berfungsi untuk memutarbalikkan fakta tentang JSA di medan perang. Malamnya di markas JSA, karena para JSA belum tahu nama dari Barry, mereka semua pun menjuluki Barry sebagai Future Boy dan mengenalkannya ke koresponden JSA yang bernama Shakespeare. Barry pun sedikit familiar dengan muka Shakespeare, tapi ia tidak menghiraukannya setelah melihat Trevor melamar Wonder Woman tepat di depannya.
Namun karena lamaran Trevor ditolak, Barry pun sedikit bingung akan hal tersebut. Garrick pun menjelaskan jika Trevor selalu melamar Wonder Woman setiap hari, namun lamaran Trevor selalu ditolak. Trevor yang tidak ingin Barry salah paham memberitahu Barry jika Wonder Woman pernah berjanji kepadanya jika suatu hari nanti pasti lamarannya akan diterima. Dan karena janji tersebutlah Trevor memutuskan untuk selalu melamar Wonder Woman. Selanjutnya, karena kode dari misi sebelumnya tidak bisa dipecahkan, GSA pun mendapatkan misi baru yang isinya untuk memecahkan kode tersebut dengan menemui seorang pria berkemampuan mistik yang saat ini telah ditahan oleh Nazi di sebuah kastil di Bavaria. Dan untuk kali ini, Barry diikutsertakan dalam misi tersebut. Mereka pun segera pergi menuju lokasi dan seperti yang diduga, kastil tersebut memiliki penjagaan yang sangat ketat. Mereka pun langsung menjalankan misinya dengan tim yang menyebar ke dalam kastil. Di dalam kastil, para member GSA berhasil mengalahkan para penjaga walaupun Garrick sedikit kesulitan karena merasa ada yang tidak beres dengan kekuatannya sejak kedatangan Barry. My powers haven't been acting right since the other Flash arrived. If this goes haywire, blame the new guy. Di lain tempat, Shakespeare sedang mencari target mereka malah menemukan sebuah penjara. Ia pun pergi menyelamatkan para tahanan di sana, namun salah satu tahanan malah bertingkah seakan ia telah menunggu kedatangan Shakespeare. Dan tahanan tersebut juga memberikan Shakespeare sebuah paket berisikan kostum berlambangkan Superman. Shakespeare pun bingung, namun tiba-tiba seorang tentara Nazi datang dan langsung menembaknya. Tapi tentara tersebut langsung terkejut karena Shakespeare tidak terluka sedikit pun setelah terkena tembakannya. Selanjutnya, Diana, Trevor, dan Barry datang dan juga terkejut setelah melihat Shakespeare yang tidak terluka sedikit pun setelah terkena tembakan. Diana pun bertanya apakah ia kebal, tapi Shakespeare berdalih jika dirinya hanya mempunyai kulit yang sedikit tebal. Selanjutnya, Shakespeare mengaku jika nama aslinya bukanlah Shakespeare melainkan Clark Kent. Barry pun langsung menyadari jika orang yang ada di depannya sebenarnya adalah Superman. Barry pun bertanya-tanya bagaimana bisa Superman datang ke masa ini. Shakespeare yang mendengarnya pun bingung dengan perkataan Barry. Barry pun bertanya tentang orang tuanya dan Shakespeare pun menjawab jika orang tuanya telah tewas saat dirinya masih berumur 3 tahun. Mengetahui fakta-fakta tadi, Barry pun menyimpulkan jika dirinya bukan pergi ke masa lalu, melainkan pergi ke universe lain. Di lain tempat, keempat anggota GSA yang lain menemukan sebuah ruangan mencurigakan. Mereka pun mendobrak ruangan tersebut dan ternyata di ruangan tersebut terdapat seseorang di sana. Hawkman yang melihatnya pun ternyata kenal dengan orang tersebut yang ternyata adalah Dr. Fate. Dan Dr. Fate lah si pemecah kode yang mereka cari. Hawkman pun meminta Dr. Fate untuk memecahkan kodenya dan Dr. Fate pun langsung menggunakan sihirnya untuk menafsirkan kode-kode tersebut. Sihir Dr. Fate langsung membuat sebuah peta dan mengarahkan mereka untuk pergi ke segitiga Bermuda. Setelah itu Barry datang ke sana dan karena melihat helm milik Dr. Fate, Barry pun bertanya kepadanya cara agar ia dapat kembali ke universe-nya. Dr. Fate pun menjawab jika Barry boleh kembali, namun ia masih memiliki sebuah tugas yang belum terselesaikan. Setelah itu Dr. Fate langsung menghilang setelah memperingatkan sesuatu kepada GSA. Setelah mengetahui arah koordinat yang diterjemahkan oleh Dr. Fate sebelumnya, yaitu segitiga Bermuda, Trevor pun menyiapkan sebuah kapal selam agar para GSA bisa pergi ke sana dengan aman. Namun ternyata perjalanan mereka tidak seperti yang diharapkan. 3 buah kapal perang Nazi berhasil mendeteksi mereka dan langsung melemparkan lusinan bom depth charge ke arah mereka. Wonder Woman yang melihatnya pun memutuskan untuk turun tangan dan keluar dari kapal selam tersebut untuk melemparkan kembali bom-bom depth charge ke arah kapal perang Nazi. Namun usaha Wonder Woman tidak terlalu berhasil karena kapal-kapal perang Nazi masih terus melemparkan bom-bom depth charge ke arah mereka. Tapi tiba-tiba, sekelompok pasukan Atlantis datang dan membantu mereka. Setelah menghancurkan seluruh bom depth charge tadi, para pasukan Atlantis langsung mengarahkan kapal selam mereka ke sebuah pos bawah laut. Di sana, para GSA disambut oleh penasihat dari Raja Atlantis yang membawa mereka menuju Raja Atlantis yang biasa kita kenal sebagai Aquaman. Awalnya semua berjalan lancar sampai tiba-tiba para GSA ditahan oleh Aquaman yang ternyata dikendalikan oleh penasehatnya yang pro dengan Nazi. Heil Hitler. Dan kode yang mereka dapatkan sebelumnya ternyata hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh penasihat dari Aquaman yang disebut sebagai Psycho Pirate. Enjoy the solitude of this prison. Setelah itu para GSA terus berusaha untuk keluar dari kurungannya, namun usaha mereka selalu gagal. Selanjutnya Garrick yang melihat Barry ternyata memiliki masalah yang sama dengannya, yaitu kekuatannya lebih lemah dari sebelumnya, mendapatkan ide untuk menggabungkan kekuatan mereka agar salah satu dari mereka memiliki kekuatan penuh. Dan Garrick memberitahu Barry jika dulu saat kondisinya masih prima, dirinya bisa bergerak melalui molekul yang membuatnya dapat menembus benda-benda. Mereka berdua pun mencobanya dan ternyata usaha mereka berhasil. Barry berhasil menembus lantai di bawahnya dan langsung pergi untuk membukakan pengurung GSA.
Selanjutnya, saat Wonder Woman berencana untuk langsung pergi ke permukaan, Barry memberitahu jika ia mendengar dari salah satu penjaga jika Aquaman pergi ke palung untuk membuka semacam pengurung. Dan bukan hanya itu saja, ternyata Atlantis dan Nazi juga merencanakan serangan kejutan ke pesisir timur Amerika. Mendengar hal tersebut, Wonder Woman pun meminta Barry untuk ikut bersamanya dan menghentikan Aquaman, sedangkan yang lain akan pergi ke kapal selam dan menghentikan serangan Nazi di pesisir timur Amerika. Di palung, Aquaman yang masih berada dalam pengaruh Psycho Pirate menggunakan trisulanya untuk membuka semacam pengurung yang mengurung sekelompok monster. Barry dan Wonder Woman pun mencoba untuk menghentikan mereka dan sedikit bertarung di sana. Namun, usaha mereka tidak berhasil. Aquaman telah lebih dulu membuka kurungannya dan melepaskan sekelompok monster yang ada di sana. Setelah monster-monster tersebut keluar, Aquaman dan penasehatnya pun langsung pergi untuk menyerang Amerika. Di pesisir timur Amerika, tepatnya di Manhattan, ternyata para pasukan Atlantis telah lebih dulu datang ke sana dan langsung menginvasi. Para JSA pun datang untuk menghentikan mereka dan langsung berperang di sana. Mereka berhasil memukul mundur para Atlantian sampai Aquaman dan para monster datang untuk memporak-porandakan Manhattan. Di lain tempat, Barry dan Wonder Woman yang baru sampai langsung mencoba untuk menghentikan Aquaman. Karena hancurnya Trisula tadi, Aquaman pun berhasil sadar dari kendali pikiran Psycho Pirate. Dan saat ia melihat keadaan sekitar di mana makhluk-makhluk dari Atlantis menghancurkan seisi kota, Aquaman pun merasa bersalah dan langsung memerintahkan para anak buahnya untuk kembali ke Atlantis. Selanjutnya, Trevor yang sedang sendirian tiba-tiba ditusuk oleh Psycho Pirate dari belakang menggunakan patahan dari Trisula Aquaman. Barry pun langsung datang membantu, namun karena armada pesawat Nazi tiba-tiba datang, Trevor pun meminta Barry untuk pergi menghadang mereka. Namun karena armada tersebut terlalu banyak dan kekuatan udara mereka sedikit, JSA pun sempat sedikit putus asa. Sampai tiba-tiba Barry melihat sesuatu terbang di langit yang ternyata adalah Superman. Superman pun datang dan langsung menghancurkan seluruh armada Nazi yang mencoba untuk menyerang Manhattan. Setelah menghancurkan seluruh armada Nazi, Superman pun datang menemui JSA dan berkata jika ia akan bergabung dengan mereka. Tapi saat mereka sedang berbincang, Horman tiba-tiba memanggil Wonder Woman karena kondisi Trevor yang sekarat. Trevor pun mencoba untuk melamar kembali Diana dan kali ini Diana menerima lamarannya. Namun belum sempat Trevor memasangkan cincinnya di jari Diana, ia harus tewas karena luka dari Trisula yang disebabkan oleh Psycho Pirate. Selanjutnya, karena JSA sudah memiliki Superman dan sekarang Barry bisa menggunakan seluruh kekuatannya dengan bantuan Garrick, Horman pun menyarankan agar Barry untuk segera pulang ke universe-nya. Mereka pun melakukan perpisahan dan Wonder Woman memberikan Barry cincin dari Trevor agar Barry tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang ia lakukan kepada Trevor. Barry pun menyimpannya dan langsung pergi kembali ke universe-nya dengan bantuan Garrick. Barry pun kembali sesaat sebelum ia pergi ke universe JSA. Ia langsung mengambil peluru kryptonite milik Brainiac dan langsung melemparnya ke arah Brainiac yang membuatnya terbunuh. Brainiac pun berhasil dikalahkan dan karena pengalamannya di Earth 2 atau Universe JSA, Barry pun menyarankan agar ia dan Superman untuk membentuk sebuah tim pahlawan yaitu Justice League. Dan film ini diakhiri dengan Barry melamar Iris menggunakan cincin dari Wonder Woman. Yes. Tamat. Nah, buat kalian yang belum ngeh maksud dari Dr. Fate nuntun Barry ke Earth 2, sebenarnya Dr. Fate ini berusaha buat nyadarin Shakespeare atau Clark Kent kalau dia ini ditakdirkan buat jadi superhero. Dan selain nyadarin Shakespeare, tujuan Dr. Fate juga biar Barry mendapatkan sebuah pelajaran tentang percintaannya dan juga biar Justice League terbentuk. Jadi di Earth Barry ini kemungkinan Justice League dibikin sama The Flash bukan sama Batman seperti yang biasa kita lihat. So, thanks for watching. Jangan lupa LKS, like, comment, dan subscribe. Kalau mau donasi bisa cek link di deskripsi. Saya Bye-bye.